Iso ae. Habis ganti kampas rem, coba di setelin aja piye. Padahal iki ya gak kedip-kedip loh. Handrem netral. Lepaskan rem parkir. Tuh, belum dilepaskan tapi silang. Setelin aja coba. Posisi parkir P juga. Kita lihat kondisi remnya ya. Kan ini sepelengnya bisa diubah. Sing kanan coba. Kunci malah. Coba satu nih. Bisa parah ya. Sinaumatic lur. Sing jarene rusak iku harus ganti sak glondong. Ya tetap harus disinaoni. Tetap dibongkar, ngerti, dilihat, dianalisa. Sing rusak diganti, sing apik dipasang meneh. Sapa ngerti dengan iso bongkar pertama, bongkar kedua, ketiga, 4, 5, 6 sukses. KB itu perlu belajar biar kita itu tahu dan ngerti mengenai kendaraan. Memang dunia permesinan itu ruwet ya lur ya. Ruwet dalam arti itu ketika terjadi trouble karena pemilik kendaraan yang tidak melakukan perawatan rutinnya. Salah satunya itu silinder head ini ganti segelondong ya karena air radiatornya tidak selalu dikontrol, tidak selalu dicek. Akhirnya terjadi mesin yang kepanasan, overheat. Nah, jika overheat seperti ini itu kalau sudah terlalu parah ya nggak bisa diseleb, harus diganti. Nah, ketika diganti pun biaya yang timbul itu sangat tinggi sekali ya. Apalagi silinder head ini itu harganya bisa lebih dari 10 jutaan ya. Kalau asli, kalau mungkin dem-deman copotan bisa di bawah 10 juta. Pentingnya dilakukan purging pada mesin diesel. Jadi dengan menggunakan cairan khusus, cairan spesial akan membuat mesin Anda lebih bersih, terutama di bagian injektornya. Istimewa sekali. Filter solarnya ada 3, yang water separator bening model kaca, kemudian filter water separator yang besar, dan yang terakhir ini adalah filter bawaan dari pabrik, triple filter solar. Triple filter solar yang menggunakan 2 buah water separator. Yang satunya ini model gelasan bening,
Kemudian water separator yang ada filternya, yang satunya filter bawaan dari pabrik. Mantap sekali lur. Dijamin mobil minum solar tarikannya tetap enteng. Mobil bensin pun perlu dilakukan purging biar injektor bersih, ruang bakar juga bersih. Tanpa harus bongkar injektor, bisa bersih dengan menggunakan cairan khusus dan alat ini. Nah, alatnya seperti ini. Kita purging, cairannya dimasukkan ke dalam alat ini. Nanti ini sistemnya masuk ke selang yang ada di injektor, ke rel, nah ke injektor masing 4 ini. Mesin sudah hidup, injektor bersih, tarikan enteng, pengabutannya juga akan baik, membuat irit bahan bakar dengan tarikan yang super mantap. Double full filter lur untuk kendaraan Fuso Factor X dengan mesin common rail system ya, berteknologi. Nah ini loh, ini mobilnya Mitsubishi Factor X dari Mitsubishi Fuso. Nah ini supply pumpnya ada di bagian depan ya, kemudian ada ECU-nya, ini bagian depan juga, ini loh. Nah ini ECU-nya. Oh kita lihat turbonya. Nah ini untuk turbonya, dia menggunakan VGT system, electronic turbo charge. Dia dikontrol sama variabel geometrik turbo. Jika piringan Anda sudah mulai aus, seharusnya itu bisa diseleb atau dibubut. Tapi kalau piringannya sudah ausnya terlalu parah, bisa dilakukan penggantian disc brake atau piringan pada kendaraan Anda. Ini piringan baru yang sudah dipasangkan di kendaraan Toyota Avanza. Kita coba lihat untuk piringan yang sudah aus, apakah memang nggak bisa dibubut sehingga perlu diganti. Nah piringannya seperti ini ya, ini sudah banyak yang bergelombang. Kemudian bagian tengah ini bagian dalam ya, ini lagi dalam, bagian pinggirnya ini malah dia ke atas. Jadi kalau diseleb nanti piringannya ini semakin tipis, jadi sebaiknya lakukan penggantian. Kondisi dari wheel silinder yang menyebabkan rem ambles. Jika rem Anda ambles, coba cek kondisi dari rem belakang mobil Anda. Mungkin rembes, bocor, ataupun dari yang lainnya ya. Seperti ini sudah kita lepas, terlihat di dalamnya ya. Nah, lihat ya teman-teman, lihat ya. Nah, sudah aus seperti ini. Nah jika sudah seperti ini wajib harus diganti segelondong biar tidak tambah rusak nih mobil Anda ya. Nah aus ya teman-teman ya, terlihat ya, lah ini parah sekali. Nah itu harus ganti segelondong karena rem adalah penting untuk di jalan. Salah satu penyebab rem bludut, rem tidak pakem itu adalah bisa jadi kampas remnya itu masih tebal tapi kondisinya basah. Seperti ya, seperti ini, kampasnya masih tebal tapi remnya bocor. Bocor karena paslin masuk ke sistem rem. Kita lihat ya. Nah ini yang sudah dibersihkan. Jadi bisa jadi karena bocor di sini, minyak rem masuk ke sistem rem, atau bocor dari sealnya sini, grease masuk ke sistem rem. Akhirnya apa? Kampas rem menjadi basah dan pengereman tidak normal alias blurut. Jika sudah seperti ini, bocor sini harus ganti kip rem, bocor di sini harus ganti seal rodanya biar paslin nggak masuk ke sistem rem.
Nah ini teman-teman, biasanya kalau remnya ambles, remnya tidak pakem, itu kan terjadi kebocoran. Itu bisa ditengok dari luar. Nah peleknya bisa basah seperti ini. Nah jika pelek Anda, mobil truk Anda itu terlihat dari luar basah seperti ini, bisa jadi itu adalah ada kebocoran rem atau kebocoran grease, dia masuk ke dalam sistem remnya menjadi lurus. Kalau dia nggak ada kebocoran akan seperti ini nanti terlihat ya. Nah ini kondisi dari rem yang tidak terjadi kebocoran. Jadi di sininya kering ya teman. Yang tadi kan basah, jadi bisa dilihat dari luar kalau rem Anda itu bermasalah. Seperti mobil ini, kilometernya sudah 138.500. Yang perlu dilakukan itu jika kilometernya sudah 100.000, itu adalah ganti oli matic. Jadi mobil ini termasuk ganti oli maticnya itu terlambat. Jangan sepelekan tentang oli yang ada di kendaraan, entah oli mesin, oli power steering, oli minyak rem, atau oli maticnya. Ganti secara berkala di 100.000 km agar matic Anda tidak cepat jebol. Apalagi kalau mobil Anda ini tahun 2017-18, mungkin sudah 5 tahun, wajib ganti oli maticnya. Entah itu di flashing atau di tab biasa, yang penting rutin dan berkala ya teman-teman ya. Di sini saya mau menginformasikan hal yang sangat penting ya teman-teman ya. Mungkin pada belum paham, dan yang sudah paham ya diam saja. Nah ini kali ini di sini akan terlihat ada indikator ya, ada kayak indikator solar, pom bensin, tanda panahnya ada 150 km. Nah di sini terlihat ya bahwa mobil ini untuk bahan bakar yang ada di tangki ya, dengan tanda yang seperti ini ya, masih 2 strip, itu kurang lebih bisa menempuh 150 km. Estimasi bahan bakar yang di tangki bisa menempuh sekitar kurang lebih 150 km. Itu ya info kali ini. Jika mobil Anda mengalami keluhan seperti ini lur ya, ada yang aneh nggak? Keremun-keremun, kelip-kelip indikator aki ya. Nah kalau kita petengin, kita gelapin kayak gini, terlihat ya indikator akinya itu kelip-kelip, menandakan bahwa apa, alternatornya ada yang bermasalah. Harus dibawa ke tukang dinamo, kita cek apakah dari IC-nya yang bermasalah atau dari brusnya yang sudah habis ya. Kita coba gas. Tuh tambah nyala lur. Ada yang tidak normal. Segera daripada nanti rusak di jalan. Mobil Xpander transmisi manual istimewa. Kenapa saya bilang istimewa teman-teman? Karena mobil ini tuh tahun 2018 ya, dan mobilnya baru berjalan 10.150. Istimewa sekali. Dari kondisi interior juga bagus, kemudian tanpa ngelotok-ngelotok ya, joknya juga sudah di cover, pokoknya serba istimewa. City mewah ya, bukan istimewa lagi tapi city mewah, keren pokoknya. Kalau beli mobil bekas tuh dapat kayak gini tuh bersyukur ya. Water separator Hino Euro 2, modelnya sudah seperti Euro 4 ya lur ya, padahal ini water separator Euro 2. Kalau Euro 4 kan modelnya seperti ini juga, kayak punya e-canter, kemudian yang lain-lain itu filter water separatornya sudah model kayak gini. Nah ini di Hino Euro 2 sudah
selalu maju ke depan. Tapi tetap kalau di lapangan mobil kerjanya, mobil niaganya itu ya tetap kepala kuning. Kalau filter solarnya atasnya masih biasa lur. Ini ya, masih kecil kayak biasanya. Kalau yang ini loh, batas pataran ini loh, berbeda dari yang lain. Aku mau memperlihatkan lur ya, indikator yang pernah saya lihat. Mungkin teman-teman juga sering lihat ya, yang suka pegang mobil ini. Tapi kalau yang jarang pegang mobil ini, mungkin juga, oh ini indikator apa ini? Takutnya nanti dijalankan indikatornya nyala, tapi Anda tidak paham. Kayak gini, ini tadi. Ini indikator temperatur. Kalau sudah panas, dia akan mati. Loh kan mati kan? Kemudian ini juga ada indikator lagi. Nah, ini kalau nyala, kalau Anda nggak paham kan juga apa ini ya, nyala ini bahaya nggak di mesin ini. Ternyata ini lur, exhaust brake. Coba ya. Nah, kalau exhaust brake di Canter kan dia warnanya apa ya, kuning ya. Kalau di Hino ya tetap warnanya hijau dong, kayak kepalanya, kabinnya seperti itu.